Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa mengenai polisi yang sukses menternak domba. Seorang polisi berpangkat brigadir kepala di Jember sukses membuka usaha ternak domba di rumahnya. Korps Bayangkara yang berdinas di Mapolsek Sempolan Jember ini sehari-hari sebagai Babin Kamtibmas di Desa Garahan, Kecamatan Silo. Selain sebagai anggota polisi, Anton juga tekun dalam entrepreneurship. Usaha yang telah lama dia tekuni, yakni beternak domba, kini sukses dan setiap tahun domba dagangannya selalu sold out. Terlebih saat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang tak lama lagi akan segera datang. Saya akan berbincang langsung dengan Bribka dari Anton Wahyudi melalui sambungan telepon untuk mengulik inspirasi bisnis sukses di bidang peternakan ini. Ya, kita akan menghubungi Bribka Dani Anton Wahyudi, polisi yang sukses beternak domba. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore, Bribka Dani Anton Wahyudi. Selamat sore ya, betul sekali dengan saya Bribka Dani Anton Wahyudi. Ya, Pak Anton, perkenalkan saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember. Saat ini kita tengah membahas di mana polisi yang sukses beternak domba ini. Pak Anton mungkin bisa bercerita kepada kami awal mula adanya ide untuk melakukan ternak domba ini seperti apa, Pak Anton? Oh gitu ya. Pada tahun 2013 saya pas menjabat sebagai Babin Kamtibmas ya. Babin Kamtibmas itu sebagai pembimbing dan pemberi penyuluhan di bidang hukum untuk tingkat desa. Dia menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Maka di sana saya mendapatkan semacam informasi permasalahan-permasalahan masyarakat yang terkait dengan lapangan kerja yang minim sekali. Dan lapangan kerja itu minim mengakibatkan mereka melakukan semacam tindakan-tindakan pidana yang dilakukan gitu, seperti itu. Jadi memang awal mulanya untuk membantu para narapidana seperti itu, Pak Anton ya? Nah betul sekali. Jadi di desa binaan saya, di desa Garahan itu kan ada data-data nama-nama calon, nama-nama ini ex-napi ya. Ex-napi itu ada di desa. Jadi saya secara door-to-door system datang kepada mereka. Saya tanyakan apa yang menjadi penyebab mereka melakukan hal-hal seperti itu. Jadi mereka menjawab itu tadi karena tidak stabilnya ekonomi mereka gitu. Terus saya tanyakan apakah ada yang bisa saya bantu terkait supaya ekonomi mereka stabil kembali. Terus mereka mengatakan ini, kami butuh lapangan pekerjaan Pak, seperti itu. Lanjut, setelah saya tanyakan mereka butuh lapangan pekerjaan seperti apa, mereka memilih beternak domba karena mereka menganggap situasi alam yang mendukung di daerah Garahan. Maka dari itu saya memutuskan untuk membuat sebuah komunitas beternak domba bersama mereka gitu. Iya. Jadi sejak kapan Pak Anton kelompok komunitas peternak domba ini sudah ada di wilayah rumah dari Pak Anton sendiri? Sejak 2014 ya. 2014 awalnya saya
berinisiatif membeli sebidang tanah ya di pinggir hutan di daerah lereng Gunung Kumitir itu. Saya beli sebidang tanah dan saya putuskan di tanah tersebut saya bangun kandang domba ya. Jadi di sana bisa beternak domba, dibuatkan kandang dan kita berternak bersama di sana gitu loh. Ya, jika kita saksikan di layar televisi pada sore hari ini juga terlihat Pak Anton untuk menuju ke kandang ini menggunakan kendaraan bermotor dan melewati hutan. Apakah kandang ini memang ada di tengah hutan seperti itu, Pak Anton? Betul sekali. Jadi karena sulitnya mencari media lokasi yang strategis, jadi dari harga juga waktu itu saya mampunya belinya di pinggir hutan ya, mungkin relatif lebih murah. Akhirnya saya membeli sebidang tanah tersebut ya tujuannya untuk ini saya buat kandang bersama-sama teman-teman warga saya itu tadi yang ex-napi itu yang nantinya kalau kita mencari pakan juga mudah kan, dekat dengan wilayah hutan seperti itu. Namun aman ya Pak meskipun berada jauh dari pemukiman kandang domba di sana? Alhamdulillah ya, sejak tahun 2014 sampai sekarang di kandang kami, di tempat kami bersama-sama beternak domba itu belum pernah ada kejadian tindak pidana pencurian ya. Jadi aman-aman saja kok, alhamdulillah seperti itu. Karena mungkin pembinanya ini seorang polisi dan yang juga para mantan napi, mungkin seperti itu Pak Anton ya? Enggak juga, jadi kita tetap menerapkan ini ya, kita tetap melaksanakan kegiatan seperti jaga, bergantian, patroli, saling memberikan rasa aman lah. Karena di sana tidak hanya saya sendiri dan yang beternak di sana kurang lebihnya ada ini ya, ada sekitar 8 orang. Jadi kita pada momen-momen tertentu memang sering bersama pas pada saat ngasih makan domba bareng sore-sore gitu atau pagi-pagi kita sering ketemu di sana dan kita saring memberikan rasa aman kepada ternak kita masing-masing gitu lah. Iya. Dan juga saat ini Pak Anton juga masih aktif sebagai anggota kepolisian. Bagaimana sih Pak Anton bisa membagi waktu antara menjadi anggota kepolisian dan juga sebagai peternak domba ini Pak? Oh begitu. Jadi yang pertama saya memang harus bertanggung jawab atas tanggung jawab saya sebagai seorang polisi yang utama lah ya. Jadi saya ini bisa dikatakan polisi yang beternak ya, bukan peternak yang polisi. Jadi yang utama yang harus saya kedepankan tanggung jawab saya, pengabdian saya kepada negara sebagai seorang polisi. Dan beternak sendiri saya jadikan sebagai hobi lah ya, dan mungkin bisa dijadikan ladang ibadah juga ya, beternak seperti itu. Iya. Dan mungkin ada cerita suka duka selama mulai tahun 2014 hingga saat ini 2021. Jadi kurang lebih 7 tahun ini Pak Anton sudah menggeluti dunia bisnis ternak domba. Mungkin ada cerita suka duka Pak Anton, bisa diceritakan? Gini, pas mungkin dukanya dulu ya. Dukanya itu biasanya pas momen musim hujan ya. Kita kan biasanya kalau cari rumput itu di area hutan, itu pas musim hujan itu kita sangat terasa sekali gitu loh perjuangannya. Pas momen hujan kita belum dapat rumput, sedangkan dombanya belum dapat makan. Jadi kita ya terjang hujan, meskipun dalam kondisi hujan deras kita tetap ngerumput gitu bersama-sama. Karena mungkin dombanya nggak bisa ya cari makan sendiri. Jadi domba di tempat kami itu bukan digembala ya, tapi diternak. Jadi ada kandangnya gitu. Jadi kita terjang tuh hujan gitu. Terus yang berikutnya biasanya ini momen pas mengantar domba kurban kepada pemesan itu kadang kita tidak bisa meminit waktu ya. Pas momen malam takbir pas Idul Adha saja kita masih berada di jalan gitu. Pas mengantar domba-domba ke pemesan gitu. Jadi itu kami anggap sebagai cerita dukanya lah gitu. Jadi nggak bisa kumpul dengan keluarga pas malam-malam takbir mau lebaran gitu. Seperti itu. Ya, mungkin cerita sukanya apa nih? Kalau sukanya ya kita
saya pribadi merasa ini ya, bisa bersama teman-teman mencari rezeki yang halal ya. Cari rezeki yang halal, bisa mengajak teman-teman yang dulunya berperilaku yang kurang baik, melanggar hukum, mereka secara perlahan berusaha untuk merubah sikapnya dan melakukan kegiatan-kegiatan positif, tidak melanggar hukum dan bisa menjadi warga negara yang baik. Sebagai pembina masyarakat, saya merasa itu bisa membuat saya bahagia seperti itu. Baik, tadi Pak Anton juga menyebutkan ada 8 dari anggota kelompok yang ada di sana. Apakah ke-8 anggota ini memang keseluruhannya mantan napi, Pak Anton? Iya ya, mungkin dari mereka itu memiliki bermacam-macam tindak kejahatan ya. Mungkin kalau saya boleh sebut yang paling parah dari mereka itu pelaku tindak kejahatan ya, 365 ya, pencurian dengan kekerasan ya. Mungkin itu yang menjadi semacam ini hal yang harus saya dekati. Dan yang lain mungkin pelaku tindak pidana pencurian hasil bumi seperti pisang dan lain sebagainya, seperti itulah, seperti itu. Jadi juga ada yang bukan pelaku tindak pidana seperti itu. Iya, Pak Anton, ini unik sekali memang polisi yang beternak domba. Kenapa sih akhirnya dipilih domba, Pak Anton? Kenapa sih nggak hewan-hewan yang lainnya? Karena di tempat saya bertugas ya, Desa Garahan itu dari faktor alam sangat mendukung ya. Dataran tinggi di lereng Kumitir itu sangat mendukung sekali iklimnya untuk beternak domba gitu loh. Dari itu tadi saya termotivasi untuk beternak domba seperti itu. Iya. Jadi sampai sekarang sudah ada berapa ekor domba, Pak Anton, yang ada di kandang? Kalau jumlahnya ya kurang lebih 100 ya mungkin. Tapi itu semua bukan milik saya gitu lah. Iya. Dan saat ini kita juga akan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, kurang lebih 1 bulan lagi nih Pak Anton. Bagaimana minat warga menjelang Hari Raya Idul Adha ini untuk pembelian domba sendiri, Pak? Alhamdulillah ya, kan setiap tahun memang pelanggan-pelanggan kita gitu lah. Jadi mereka jika butuh hewan kurban, mereka langsung menghubungi kita gitu loh. Rata-rata mulai saat ini mereka sudah pada order ya. Ada yang melalui WA gitu. Pak Anton, saya pesan domba 2 ekor jantan yang harganya 2,5 juta. Ada yang harganya 3 juta gitu. Jadi mereka sudah pada order ya. Dan saya menyiapkan domba-domba terbaik buat mereka yang sudah order. Jadi saya siapkan di kandang yang nantinya pas pada saat menjelang H-2 atau H-1 kita antar ke daerah pemesan gitu ya. Kita pelayanannya diantar ke daerah pemesan ya, di daerah Jember gitu. Paling jauh daerah mana nih Pak Anton yang sudah order, Pak? Yang paling jauh sementara ini Surabaya ya. Jadi ada warga Surabaya itu yang pernah mengetahui kegiatan domba saya. Mereka belinya dari Surabaya, tapi biasanya hewan kurbannya itu ditaruh di area Jember saja seperti itu. Tapi orang Surabaya sih. Tapi kalau ngantarnya di daerah Jemberan saja seperti itu. Untuk saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha biasanya ada kenaikan harga dari domba sendiri, Pak Anton. Untuk saat ini kisaran dari harga domba berapa, Pak Anton? Ya jelas, pada waktu itu kita membeli bibit-bibit domba jantan ya untuk kita gemukkan, untuk kita jual pada momen kurban itu sudah relatif cukup mahal ya. Untuk saat ini di tempat kita kisaran harga 2.200.000 ya, 2.200.000 itu minimal di tempat saya harga seperti itu. Yang lebih besar, lebih mahal juga ada seperti itu. Mungkin terakhir Pak Anton, kiat sukses yang mungkin bisa Pak Anton bagikan dan juga untuk menggugah dan menginspirasi warga lainnya untuk bisa berbisnis seperti Pak Anton ini, silahkan Pak. Kiat sukses ya untuk pribadi saya
berbicara masalah domba itu saya berawal dari ini, seperti bahasanya seperti ini, peliharalah domba karena di dalamnya terdapat berkah. Jadi kita sebagai umat Islam itu ambil poin dari peliharalah domba karena di dalamnya terdapat berkah. Jadikan apa yang kita lakukan itu sebuah ibadah, ibadah kepada Allah, supaya kita dalam usaha ini menjadikan usaha yang berkah. Jadi itu tadi. Baik, dan mungkin untuk warga lainnya juga bisa terinspirasi dari Pak Anton ini ya Pak? Ya bisa. Jadi intinya pelihara domba itu mudah, yang penting kita bisa ini memberikan ini semacam perawatan yang baik lah, seperti itu. Ya baik, terima kasih atas waktunya Bribka Dhani Anton Wahyudi, polisi yang juga sebagai peternak domba ini. Sukses selalu Pak Anton untuk usahanya dan juga semangat untuk bekerja mengabdi di kepolisian. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.